School of Excellence menyempurnakan dari apa yang sudah ada. Misalnya dari pemain SSB yang terbaik, saya mau. Halo Sobat Gans, salam pembinaan. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang tadi pagi atau hari ini keluar di media Kompas tentang adanya pernyataan dari salah seorang esko PSSI akan dibuatnya yang namanya School of Excellence. Apa itu School of Excellence? Saat ini kita sudah bersama dengan Bang Hasani Abdul Ghani yang di media melontarkan isu tentang School of Excellence. Oke Bang, itu apa tuh School of Excellence? Apa yang melatar belakangi dan di situ disebutkan soal impres. Nah kaitannya di mana Bang? Bisa Bang cerita? Iya, jadi di Kongres September kemarin Pak Ketum menunjuk saya untuk membantu tim ad hoc tentang impres nomor 3 2019. Kayaknya Abang membantu Ketum terus ya. Naturalisasi minta bantu nih. Padahal sebenarnya di tugas Exco adalah Exco Wak Wasit dan Exco media. Ya. Tapi tugasnya berbeda dari itu. Karena saya cinta dan saya juga ingin federasi ini kan lebih bagus gitu kan. Siap. Karena begitu kita masuk PSSI itu udah pasti kita dimarahin sama orang kan. Iya. Pasti orang semua benci kita, ya kan? Kalau ada orang baik sama kita itu luar biasa gitu kan. Tapi resiko itu sudah saya terima. Nah, waktu saya ditugaskan itu, awalnya saya pikir apa ini? Impres nomor 3 tentang 2019. Tapi setelah saya pelajari, wow, ini bagus sekali. Ini kesempatan kita masuk untuk memperbaiki sistem sepak bola kita. Nah, lalu saya buat tim kecil. Saya minta izin ke Ketum, saya minta tim kecil supaya tim ini bisa membantu saya mencari akar masalah dari sepak bola nasional kita. Kenapa sudah puluhan tahun kok begini-begini saja? Dulu malah kita prestasinya lebih bagus, zamannya Iswadi, kita pernah bangga zamannya Ramang. Kok hari ini makin turun. Nah, akhirnya dari tim kecil saya keluar, kita minta riset, buat riset. Akhirnya ambil dua negara untuk contoh itu, yaitu satu Belgia, satu Jerman. Nah, salah satu Jerman itu setelah kegagalan di Piala Dunia, saya lupa Piala Dunia tahun 90, dia gagal 94, gagal 98, gagal 2022 baru naik lagi. Ya, jadi kegagalan itu akhirnya mereka berpikir bagaimana cari lahirlah yang namanya School of Excellence di Jerman. Ada 52 School of Excellence seluruh Jerman. Lalu tim kecil yang saya bangun ini, kita melihat di Indonesia ada nggak? Ternyata tidak ada. Yang ada SSB, atau paling tinggi ada PLP. Ya, itu tapi berbeda. Nah, dari situ kita gali terus, wow, inilah masalahnya. Ini kalau bisa kita lahirkan di Indonesia, kita tebar di 34 provinsi, setiap provinsi punya School of Excellence, pasti kekhawatiran atau keraguan kita selama ini tentang pembinaan yang paling dasar terjawab di situ. Itu pemikiran awal. Memang kalau saya lihat bahwa ibarat orang kita ingin menggalakkan pertanian, misalnya, kita nggak pernah namanya menyuruh petani itu untuk menanam seperti apa, menanam padi yang bagus itu seperti apa. Nah mungkin analogi ini yang Bang Hasani pakai. Ya, jadi kan begini, saya dulu ingat kalau dibawa ibu saya ke kampung, itu setahun cuma sekali panen. Tapi setelah kita besar, kok panennya udah nambah jadi 2 kali. Malah terakhir udah 3 kali. Kenapa bisa 3 kali padahal itu sama? Di lahan yang sama. Ternyata ada teknologi. Ya kan? Nah, kalau saya umpamakan seperti itu, maka apa yang ada hari ini di Indonesia, ya panennya setahun sekali, tanpa teknologi. Kenapa Jerman bisa? Karena pakai teknologi. Nah, School of Excellence ini itu akan membuat namanya seperti teknologi tadi. Maka di situ akan diajarin dasar-dasar sepak bola yang benar, termasuk etikanya. Jangan sedikit-sedikit marah sama wasit, ya kan? Jadi dari kecil udah ngajarin. Terus tidak hanya berbicara dari sisi skill, karena dia akan menjadi seorang profesional satu hari.
Maka kita harus ajarin juga dari sisi marketing, dari sisi financial, dari sisi public speaking. Banyak hal yang kita latih di situ. Jadi kalau ini kita sudah berikan pada umur dasar, maka akan lahirlah pemain-pemain yang mempunyai kualitas yang lebih dari sekarang. Minimal lebih dari yang sekarang gitu kan. Itu satu. Dan harus didukung, School of Excellence ini harus didukung oleh infrastruktur yang benar. Makanya saya bilang di School of Excellence ini harus kita pakai standar FIFA. Apa standar FIFA itu? Harus minimum 4 lapangan. Dengan rumput standar FIFA. Supaya apa, Mas Aino? Kalau anak umur 9 tahun sudah menyentuh bola dari rumput yang benar, begitu umur dia masuk ke akademi, dia nggak akan pernah lupa. Tidak ada lagi masalah soal itu. Tidak ada masalah itu lagi. Jadi dia udah tahu bola ini sentuhannya kapan, apa yang harus dilakukan. Itu yang kita lihat kenapa pemain-pemain di Eropa sangat berbeda dengan pemain kita. Ini kan kita belajar dari sana. Ini yang mau kita lahirkan di School of Excellence. Ada gym. Pemain Indonesia, karena kami pernah bawa seorang pemain Indonesia ke klubnya bos saya, DC United. Ukuran badan dengan pemain Meksiko sama, tapi body charge kalah total. Ternyata pemain kita lupa ke gym, asik bermain bola terus. Padahal gym itu untuk memperkuat dirinya saat dia duel dengan pemain lain. Itu salah satu kelemahan kita. Nah, kalau dari kecil sudah kita ajarin untuk ke gym, untuk dirinya, lalu ada juga kolam renang untuk penyegaran, pembugaran setelah main. Jadi kan tubuh manusia ini kan tidak benar-benar kalau kayak sapi lah, kalau dibajak terus kan letoy juga dia. Jadi sistem ini modern dalam teknologi ini kita sudah buat. Kalau ada orang mengatakan, kalau saya baca dari Permen Menteri PMK 20 apa 60 saya lupa. Itu lebih concern kepada sport science. Oke, sport science benar, tapi kita berbicara sepak bola. Sport science itu bagian. Jadi jangan terlalu concern kepada sport science-nya. Sport science itu kepada seluruh olahraga. Nah, itu dilakukan oleh Australia waktu dia menghadapi Olimpik. Kalau ini kita berbeda. Jadi jangan terjebak dengan sport science. Berarti apa yang artinya School of Excellence ini adalah betul-betul menjadi sebuah pola pembinaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan, dan di situ termaktub semuanya, apakah fasilitasnya, termasuk keterlibatan pemerintahnya, karena ini dengan kaitan dengan Impres nomor 3 tadi. Impres nomor 3 tadi, dan ini harus apa namanya? Dan ini jangka panjang, nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Ini akan jangka terus-menerus. Ya, nggak bisa dalam waktu 2-3 tahun. Ini kan satu generasi yang kita bangun. Jadi hasilnya baru bisa dicapai kalau tadi Bang Hassani bilang School of Excellence itu adalah 8 sampai 12 atau 14, berarti sekitar 6 atau 8 tahun atau 10 tahun yang akan datang baru kita mendapatkan hasilnya, dan itu baru bisa diteliti ininya hasilnya dari program ini. Ya. Nah, artinya Mas Eno, di dalam hidup saya cuma satu yang berhasil secara instan. Mie instan. Bikin mie. Yang lain semua instan itu tidak ada. Jadi jangan berpikir secara instan. Semua proses. Jadi artinya School of Excellence yang sedang digodok oleh Bang Hassani dengan tim ini adalah apakah itu mereduksi semua program yang, apakah itu PPLP atau segala macam, atau itu menyempurnakan, atau seperti apa ini? Jadi sebenarnya kan kita sudah punya SSB, sudah sangat banyak. Kalau nggak salah saya 5.000-an lebih. Iya, datanya. Data itu. PPLP juga tersebar di beberapa daerah, ada di Sumatera, ada di beberapa kepulauan gitu. Dan itu sudah berjalan dengan bagus. Kita School of Excellence ini menyempurnakan dari apa yang sudah ada. Misalnya dari pemain SSB yang terbaik, saya memisalkan begini, SSB ini klub, School of Excellence ini timnasnya. Jadi pemain-pemain dari SSB ini kita ambil, kita bina di School of Excellence menjadi tunas dari terbaik gitu. Untuk supaya menghasilkan yang terbaik. Misalnya di tiap provinsi bisa menghadirkan puluhan pemain,
Maka kalau ada 34, itu kan akan melahirkan ribuan atau ratusan. Tidak hanya pemain, kita juga melatih itu pelatih. Bisa kita libatkan ke pelatihan. Nah, pelatih kita kan masih kurang kalau dihitung dari jumlah polisi sepak bola ya. Ya, bisa juga kita latih di itu wasit. Jadi semua hal terjadi. Bisa juga sport science-nya di situ kita kembangkan. Jadi artinya School of Excellence ini adalah satu cara untuk memperlihatkan begini loh cara membina sepak bola yang baik dan benar, sehingga yang 5.000 SSB ini bisa melihat ke situ, nggak perlu jauh-jauh. Karena dalam diskusi beberapa video kita di channel ini, saya juga pernah bilang bahwa belum ada satupun bagaimana sih cara membuat SSB yang benar, yang baik. Trademark itu nggak ada. Ya. Dulu ketika almarhum Roni Pati membuat Asiop, orang semuanya menjadikan Asiop itu sebagai acuan, ya kan? Nah, setelah itu bikin lagi akademi ini sama akhirnya nggak ada acuan yang benar. Nah, mungkin saya tangkap adalah School of Excellence itu ke arah situ. Jadi School of Excellence ada, ini dibina, disesuaikan dengan kurikulum yang ada, apakah itu Villanesia atau ini segala macam. Orang kan melihat yang sekitar di provinsi ini, satu provinsi ini SSB kan lihat. Akhirnya semua komunitas ekosistem pembinaan sepak bola di daerah itu akan menjadi pembinaan yang benar. Betul. Sehingga kan ini. Itu cita-cita kita ke sana. Kalau sekarang kan pasti ego dengan masing-masing. Setiap SSB punya karakter masing-masing, tergantung pelatihnya, tergantung pemiliknya. Nah, School of Excellence ini kan akan coba membuat dia berdiri secara netral. Kita mengajarkan fairness-nya di situ. Lalu seperti tadi Mas Ainul bilang, SSB ini kan mungkin bisa meniru. Dia ambil yang terbaiknya. Bisa saja nanti SSB itu bisa lebih baik daripada School of Excellence, ya kan? Nggak apa-apa, kan tujuan kita kan membina pemain. Nah, kalau dia akan lebih bagus dari SSB, ada yang lebih bagus daripada School of Excellence, why not? Nah, tapi yang saya mau, ekosistem yang coba kita bangun, itu sama. Jangan sekarang main masing-masing jalan sendiri, begitu kita butuh, waktu kita ramunya itu butuh waktu lagi. Ya, karena pengalaman kita di komunitas juga, bahwa SSB sekawasan selalu akan melihat mana SSB atau tempat pembinaan yang mereka rasa itu benar, padahal belum tentu juga benar kan. Betul. Mereka akan niru itu. Nah, kalau yang ditiru itu benar, ini akan bagus satu kawasan. Tapi ketika ditiru itu tidak benar, akhirnya juga satu kawasannya akan rusak. Nah, mungkin aku melihat sisi School of Excellence yang akan dibangun itu ke arah sana, bahwa ini akan menjadi sebuah acuan, benchmark bagi pembinaan di sekitar itu, daripada seluruh Indonesia benchmarknya satu di Jakarta, itu kan sangat jauh rentangnya. Betul. Jadi paling nggak kalau kita tebar secara provinsi, kalau nanti sudah berhasil mau tebas kabupaten monggo. Tapi ini kita coba di provinsi dulu. Kami juga berpikir kalau memang ini memungkinkan, nanti instruktur ini kita sekolahkan ke luar negeri supaya tune dulu dengan standar yang kita mau. Tahap awalnya itu dulu. Ya, ke sana tujuan kita. Tapi kita berdoa sama-sama supaya ini disetujui oleh pemerintah. Ya, karena saya setuju juga dengan cara seperti itu, daripada kita mengirim pemain ke luar negeri. Lebih baik kita mengirim saya setuju dikirim pemain, tapi kan kita telah berikan dasar basic yang benar. Jadi dia begitu ke luar negeri, itu pemain yang sudah jadi. Udah jadi. Artinya gini, kalau kita kirim 20 pelatih, kita berharap dia pulang, dia akan menjadikan 200 pemain dalam satu pelatih itu 200 pemain. Tapi ketika kita kirim 20 pemain, dia pulang hanya akan menjadikan 5 pemain. Karena dalam teorinya yang saya tahu, dalam satu kelompok berlatih bersama itu hanya 5% yang akan jadi pemain gitu kan. Nah, itu kan sangat sedikit. Jadi artinya kalau memang School of Excellence ini diawali nanti misalnya. Ya kan Mas Ainul punya pengalaman kan, punya sekolahan, malah standarnya udah internasional kan. Jadi udah, ini kan alumninya Real Madrid kan. Gua untuk nggak salah ngomong tadi, kalau salah ngomong ilmu gue bisa kalah ini. Enggak, memang seperti itulah yang harus kita lakukan. Mesti hati-hati lo ngomong sama ini, lebih jago dia daripada kita. Ya, ada sesinya lain. Balik bertanya ke saya soal apa program Madrid. Ya kan nanti bisa kita kerjasama kan. Karena gini, ketika Bang Hassani memunculkan isu, saya mengharapkan Mas Enu masuk tim kita ya. Ya siap. Kalau untuk Merah Putih apa sih yang enggak? Terus. Jadi gini, ketika
isu School of Excellence ini muncul, saya dari 2011 ketika kita dapat kerjasama dengan Madrid itu, memang seperti itu. Jadi ketika Madrid itu membangun sekolah-sekolah mereka di sini, SSB kawasan itu akan melihat itu, jangan menjadikan saingan. Bagaimana caranya membina anak-anak ini semacam harus seperti itu. Kenapa di sekolah yang dilakukan mereka, memang mereka bungkus itu dalam sisi sosialnya. Tapi kurikulum dia itu updating terus. Nah, kita berharap nantinya, makanya dari tadi Bang Sani diskusi soal School of Excellence di luar, ini menjawab sebenarnya harusnya seperti itu. Terserah lah apakah sekolah Madrid yang akan menggunakan itu atau kita punya beberapa School of Excellence itu dengan pola filosofi macam-macam, itu terserah. Tapi caranya, mekanismenya seperti itu. Ya pastinya nanti kita akan coba. Dari tim ini mungkin kita akan lihat mana yang cocok dengan karakter kita. Kan belum tentu yang Jerman kita lihat ini cocok dari karakter gitu. Tapi yang kita ambil dari ide Jerman membangun School of Excellence-nya. Ya kan, ya. Soal nanti kurikulum kita akan lihat. Contoh misalnya apakah kita ambil model Belanda, apakah kita ambil model Spanyol atau Portugal atau Korea. Why not? Kita lihat semua mana yang terbaik. Karena ini kan buat kita butuhkan, jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi yang talent yang kita miliki. Jadi yang saya lihat selama ini kita itu selalu berdiskusi soal apa, tapi tidak berdiskusi soal bagaimana caranya. Nah, kalau soal apa kita bisa aja, kita ingin melatih anak-anak untuk menjadi pemain bola. Tapi bagaimana caranya? Nah ini kan nggak pernah didiskusikan, sehingga yang terjadi kan egosentris terhadap satu pola pembinaan. Nah ini hal yang aku catat dari isu School of Excellence ini, bahwa kita mencoba memulai semua program itu diinkubasi dulu di satu sistem. Nah kemudian ini menjadi sebuah pembelajaran bersama dan menjadi contoh bersama. Karena dalam program itu percontohan itu penting gitu. Betul. Percontohan pilot project itu penting dan kelemahan kita di situ. Saya pikir pemikiran Mas Ainul itu cukup bagus ya. Artinya ini yang kita inginkan. Hari ini kan begini. Saya melihat ya, ini mudah-mudahan School of Excellence ini, ide ini bisa kita laksanakan. Tentu Impres ini ada hal lain kita bicarakan, infrastruktur, ada juga pembinaan tentang SDM, tentu ada. Tapi saya lebih concern yang ini dulu. Nah, kenapa? Impres ini lahir karena presiden kita Pak Jokowi sangat mencintai sepak bola. Dia ingin sepak bola ini ada perubahan. Lahirlah Impres nomor 3 ini. Nah, kalau salah satu ide ini bisa masuk, akan lahir Kepres kan? Nah, saya juga lihat Menpora yang sebagai wakil pemerintah untuk olahraga itu lagi mesra-mesranya sama federasi. Yang ketiga, saya lihat ketum PSSI juga tidak memiliki egosentrisnya. Dia mau berkontribusi, mau berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, kalau ini sudah di atas mempunyai komunikasi yang baik, kan kalau kita jalankan di bawah kan akan menguntungkan semua. Yang namanya familinya sepak bola, yang namanya football family itu akan sangat diuntungkan. Oke lah, kita ada suka nggak suka, ada bertentangan, itu biasa dalam hal hidup ini. Mana ada yang mulus-mulus kali. Tapi janganlah ngomong kasar, janganlah menjudge orang. Marilah kita berpikir secara positif, karena tujuan kita sama. Dengan cara dengan berbeda. Tujuan kita sama. Sekarang ada orang bilang, oh Hasan itu ngerti apa dengan sepak bola? Ya whatever lah. Tapi tujuan saya sama, supaya sepak bola ini naik. Timnas kita disegani. Yang bangga siapa? Kita semua. Iya kan? Nah kalau tadi Mas Ainul nanya, kok semua minta Mas Hasan ini kok semua bantu? Ya gue ingin sepak bola ini maju gitu. Ya dulu kan ya saya pernah diberi tantangan waktu pegang Piala Presiden 2015. Itu kan juga kacau balau. Tapi alhamdulillah berhasil. Ya artinya kan kita sudah memulai dengan yang benar. Gitu. Nah artinya step berikutnya ketika ini disusun, kemudian
diuji publik lah. Ini Ya. kan sebenarnya saya baca yang di Kompas dan di beberapa media hari ini itu semacam uji publik. Ya. Dan dalam teori sebuah program baru itu sangat penting sebenarnya untuk mendapatkan input publik dan itu untuk memperkaya konsep yang mau dibangun ke depan ini. Dan saya yakin Bang Sani dengan pengalamannya dari Amerika dan belasan tahun ya di Mahaka untuk membina sebuah olahraga akan bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk ini. Insya Allah. Karena gini, setelah kita lahirkan di Impres ini, saya sebenarnya concern dua hal. Karena yang lain saya lihat Villanesia itu udah bagus filosofinya, tinggal kita kembangkan. Ada dua hal yang tidak kita sentuh dengan konkret. Dan itu butuh atensi pemerintah. Yes. Satu School of Excellence yaitu pembinaan paling dasar. Setelah pemain ini berhasil lahir, maka dia akan pindah ke akademi. Di akademi tentu akan dimiliki oleh klub-klub. Klub-klub ini kan fondasi untuk menuju ke namanya industri olahraga, yaitu liga profesional. Nah, dari profesional akan melahirkan kompetisi yang baik dengan standar profesional. Kalau profesional terjadi di kompetisi, maka timnasnya akan memiliki talent-talent yang terbaik. Nah, kalau di sininya talentnya sudah banyak, telah kita bina dengan baik, yang harus kita benahi berikutnya adalah infrastrukturnya, SDM-nya, lalu industrinya. Nah, industrinya bagaimana kita harus bangun? Industrinya sekarang sudah jalan, belum sempurna. Kenapa tidak sempurna? Tanpa kita sadari, sudah bertahun-tahun, ternyata yang membunuh kita sendiri. Membunuh dalam kutip. Apa? Kita setiap membuat, tidak tahu kapan mainnya. Karena masalah izin. Di industri itu kita terjebak oleh izin. Itu sangat tabu kalau industri. Industri kan tabu. Kita perlu kepastian, karena industrinya akan terjadi investasi. Kalau investasi masuk, itu kan perlu kepastian. Kepastian itu harus diberikan jaminan oleh pemerintah. Maka saya mengharapkan di Impres nomor 3 ini, selain tadi School of Excellence, saya mau pemerintah bisa menjamin kepastian regulasi tentang kompetisi Liga 1, Liga 2 untuk kepentingan timnas. Saya melihat Eropa melakukan itu, yang akhirnya mereka tidak pernah terbentur dengan kalender FIFA. Kita terjebak kalau kita tidak ikutin kalender FIFA, waktu timnas main, antara kepentingan klub sama timnas jadi tabrakan. Nah, ini saya minta kepada pemerintah, Impres nomor 3 ini, kalau bisa tadi melahirkan School of Excellence, bisa memberikan izin yang pasti atau izin industri istilah saya kepada sepak bola, saya yakin alhamdulillah dalam 2-3 tahun, taruhlah 5 tahun ke depan, sepak bola kita akan berjalan. Nah, makanya saya lihat ini juga sejalan dengan visinya pemerintahan bahwa yang namanya investasi dan kepastian untuk berinvestasi itu penting, termasuk kepastian berinvestasi di sepak bola. Betul. Karena di situ ada juga kita berbicara kepentingan negara. Income dari pajak. Pasti. Iya kan? Kalau industrinya jalan, pemerintah kan dapat itu. Artinya banyak hal sebenarnya dari kerangka Impres ini, selain pembinaan dan profesionalitas industri tadi, itu akan memutar roda ekonomi dan para sponsor dan ini segala macam, industrinya akan jalan. Dan ketika pajak dari sini banyak ditarik, bisa membina untuk olahraga lain. Sebelum ditutup, saya tutup ya. Kalau kita tiru Jepang, Jepang itu kuat dengan sponsorship. Karena di Jepang banyak sekali brand besar. Mungkin kita Indonesia tidak bisa meniru Jepang, karena brandnya kita nggak banyak. Kita bisa meniru Inggris lewat namanya investor masuk melalui bursa. Ya kan? Kalau investor masuk bursa, seperti yang dilakukan hari ini oleh Bali United, kalau ada 10 tim aja seperti itu, industrinya akan jalan. Tapi industri itu bisa jalan kalau ada kepastian. Baik, Sobat GAN, ini menarik sekali soal Impres. Kita bedah ada 2 hal poin penting yang disampaikan oleh Bang Sani, soal School of Excellence untuk pembinaan, kepastian pembinaan, dan kedua adalah soal industrialisasi
sepak bola profesional dalam konteks perizinan yang standar dan tidak lagi menghalangi industri ini, investasi ini harus tetap jalan. Baik Sobat GAN, sekian dulu bincang-bincang kita. Di lain waktu kita akan bahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi dengan Bang Hasani. Terima kasih Bang, nanti lain waktu kita akan sambung. Siap, terima kasih banyak. Salam pembina.